Ingin tahu apa saja barang berharga yang bisa saya beli dari hasil AdSense selama 1,5 tahun nge-YouTube? Banyak apa enggak sih? Dan bisa bikin kaya atau enggak? Yuk tonton video ini sampai habis karena kali ini saya akan membahas barang apa saja yang bisa dibeli seorang YouTuber 28.000 subscriber dengan basis konten PS. Bersama saya Gangsar, let's go! Channel Ria Gadget sudah berdiri sejak Mei 2022. Nah, pada bulan Maret 2024 ini, channel Ria Gadget sudah mau menyentuh umur 2 tahun. Lebih tepatnya 22 bulan. Atau 1,5 tahunan lah supaya lebih mudah disebut. Sementara AdSense channel ini sudah aktif sejak setahun lalu. Tapi kamu sebagai penonton setia channel Ria Gadget, terkadang merasa penasaran gak sih? Uang AdSense YouTube ini dipakai oleh saya untuk apa saja? Nah, kali ini saya akan memberitahu kamu semua, kemana uang AdSense ini mengalir. Jujur, kebanyakan sih saya investasikan ke barang-barang elektronik yang berfungsi sebagai alat pendukung konten. Daftarnya akan saya sebutkan nanti. Lalu tujuan utama saya membuat video ini benar-benar bukan untuk pamer ya, namun hanya untuk sharing sebagai bahan motivasi bagi kamu semua yang ingin memulai membuat konten di YouTube. Dengan patokan channel ini yang sudah memiliki 28.000 subscriber, mungkin kamu bisa mengira-ngira sendiri berapa pendapatan per bulannya lewat daftar barang yang akan saya sebutkan nanti. Siapa tahu bisa mau berbesar api semangat berkaryamu. Saya tidak bilang pendapatan saya besar, karena saya tahu ada banyak sekali YouTuber-YouTuber di luar sana yang baru beberapa bulan mulai konten, jumlah subscribernya sudah ratusan ribu bahkan jutaan. Itu pasti AdSense-nya akan lebih banyak. Tapi dengan kondisi saat ini, saya dengan percaya diri akan bilang kalau pendapatan yang tidak akan saya beritahu nilai pastinya sudah lebih dari UMR di daerah saya. Nilai yang mungkin diimpikan oleh orang yang baru bekerja. Buat kamu besar atau kecil itu relatif. Nah, sekarang ingin tahu barang apa saja yang bisa saya beli? Yuk langsung saja kita masuk ke daftarnya. Barang pertama yang saya beli dari uang AdSense adalah desktop PC ini. Sebenarnya PC ini saya beli dengan terpaksa karena laptop saya sebelumnya yang saya gunakan untuk mengedit itu rusak. Namun akhirnya saya merasa bersyukur juga karena setelah menggunakan PC ini untuk mengedit, waktu renderingnya menjadi jauh lebih cepat. Untuk detail cerita di balik pembelian PC ini dan spesifikasi lengkapnya sudah pernah saya buatkan videonya. Klik saja link di atas jika ingin menonton. Singkatnya, PC ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 3, VGA Integrated Vega 8, RAM-nya 16GB, penyimpanan SSD 128GB, harddisk 1TB, monitor 19 inci, dan lain-lain. Saya membeli PC ini sudah sepaket ya teman-teman, termasuk monitor, keyboard, dan mouse-nya. Namun komponen lain seperti speaker, wifi adapter, bluetooth, dan stick saya beli terpisah. Berkat PC ini, video-video di channel Ria Gadget menjadi lebih berkembang walaupun perlahan, dan memudahkan saya dalam pekerjaan lain seperti mendesain dan keperluan multitasking lainnya karena RAM-nya sudah 16GB. Lalu PC ini juga saya jadikan sebagai tempat backup file-file dari HP saya secara berkala. Saya sih tidak menggunakan PC ini untuk ngegame, karena kalau mau ngegame saya lebih suka main pakai PS saja. Untuk harganya berapa? Silahkan kamu kira-kira sendiri berdasarkan spesifikasi tadi yang saya jelaskan. Barang selanjutnya ada PS4. Ya, ini adalah konsol pertama yang bisa saya beli dari uang AdSense secara murni, bukan ada campuran dari uang tabungan, usaha, atau yang lain. Alasan saya membeli PS4 Fat ini sebenarnya hanya untuk konten, karena sebelumnya saya belum punya PS4 Fat yang berfirmware UEFI. Jadi saya beli sebagai bahan perbandingan dengan PS4 Slim yang N. BTW sampai sekarang video review PS ini masih belum saya buat. Mungkin beberapa minggu ke depan baru saya akan rilis. PS ini saya beli dari tokonya Mas Ferry Pratondo yang ada di Shopee, karena untuk PS4 UEFI itu sekarang sudah murah-murah banget. Spesifikasinya adalah seri 11 dengan penyimpanan 500GB. PS ini masih sering saya mainkan, hampir setiap hari kalau lagi ada waktu senggang. Ya maksimal banget 3 jam sehari lah. Untuk game-gamenya, karena dari awal saya tidak berniat memainkan game-game digital, jadi saya mengumpulkan game dari BD second-hand. Sampai sekarang koleksinya baru beberapa saja, ada bola, GTA 5, dan Drive Club. Kalau untuk game digital gratisan, saya sudah pernah mencoba Fortnite. Dari semua game ini, akhir-akhir ini saya paling sering main game bola saja, jadi yang lain nganggur. Buat kamu yang ingin meminang BD Drive Club atau GTA 5 ini, bisa tawar saja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu cocok, lalu saya akan lepas buat tambah-tambah untuk beli BD Hogwarts Legacy yang lagi saya inginkan, karena harganya masih mahal. Untuk performanya sendiri, PS4 ini tentu masih sangat lancar jaya. Belum lagi firmware-nya yang UEFI, jadi saya bisa memainkan game sambil mendengarkan musik dari Spotify.
Berikutnya ada PS3 Super Slim. Ya, ini sebenarnya barang yang baru sebulan kemarin rilis video unboxingnya. Saya beli dari toko Mas Ferry lagi ya, yang di Shopee. Saya beli PS3 ini juga murni dengan niatan sebagai bahan konten, jadi tidak mengganggu unit PS di usaha sepak keluar PS. Untuk spesifikasinya adalah model Super Slim seri 40 berfirmware hand dan harddisknya 160GB. Jumlah gamenya sekitar 10-an. Tadinya sih ada 12-an, tapi saya hapus-hapusin karena saya baru tahu kalau menginstal game PS Speedpop itu untuk keperluan konten memerlukan space yang lumayan besar, jauh lebih besar dari ukuran PS gembok, mungkin hampir 20GB. Ya, kedua game itulah yang saya sering mainkan. Kalau game-game lain agak jarang, tapi saya lagi pengen main game RDR 1 lagi di PS3 ini. Mungkin besok-besok baru saya akan coba sekaligus untuk mengetes performa PS3 ini di game berat kayak RDR 1. Tapi selain game itu sih semuanya lancar jaya. Belum pernah saya menemukan lag seperti gosip-gosip orang di luar sana. Untuk suhu dan suara kipasnya juga sama-sama adem, lebih senyap ketimbang saat main PS4 Fat yang tadi. Next ada TV. Banyak dari kamu semua yang sering bertanya di kolom komentar, "Bang, merek TV-nya apa dan ukurannya berapa?" Jadi teman-teman, TV ini mereknya Kuka ya. Untuk serinya adalah 32S3U. Ukuran layarnya 32 inch. Ini adalah TV termurah yang paling cocok untuk bermain PS3 dan bisa saya sarankan untuk kamu yang ingin memulai usaha rental PS3. Belum lagi ada spesifikasi tambahan yang sulit didapat apabila membeli TV dari merek yang lain dengan harga yang sama. Seperti contohnya sudah digital TV, smart TV, dan bisa terkonek WiFi. Jadi kamu bisa menonton film di platform streaming online seperti Netflix, Video.com, YouTube, Bilibili, dan lainnya. Resolusinya sendiri masih HD 720p, jadi agak kurang disarankan untuk bermain PS4 karena kurang maksimal saja. TV ini sebelumnya nongkrong di meja, namun sekarang sudah saya gantung ke dinding supaya space kamar saya menjadi lebih luas lagi untuk keperluan content creating. Untuk kualitas gambar sudah cukup banget, warnanya keluar dan speakernya lantang. Lanjut lagi ke barang selanjutnya. Ini juga adalah barang yang masih tergolong baru saya beli, baru sekitar 2-3 mingguan, yakni iPhone. Sekaligus juga adalah barang termahal kedua yang saya beli menggunakan uang ajen setelah PC. Walaupun serinya sudah jadul yaitu iPhone XS, tapi entah kenapa iPhone lama harganya masih mahal-mahal, apalagi yang garansi resmi. Untuk spesifikasinya adalah RAM 4GB dan internal 64GB. Memang kalau dibandingkan dengan Android dengan harga serupa, iPhone ini kalah telak dalam hal spesifikasi. Namun tujuan saya mau beli iPhone kan bukan untuk nge-game atau apalah yang memerlukan spesifikasi tinggi. Saya membeli iPhone ini murni untuk tujuan pembuatan konten, karena kamera HP ini akan saya jadikan pengganti kamera saya yang sebelumnya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1 untuk alat merekam. Kalau saya tetap menggunakan Android, saya tidak bisa mendapatkan kualitas kamera sebagus HP ini. Saya butuh sebuah kamera yang memiliki dynamic range bagus, jadi tidak ada spot yang overexposure dan terlalu kontras. Jadi saya memilih iPhone. Kenapa gak beli kamera DSLR saja? Kan udah dapet tuh, misal Canon 600D. Adalah karena saya masih belum mau ribet. Kalau pakai kamera itu harus setting-setting ini itu. Belum lagi berat dibawa kemana-mana. Saya masih belum siap. Mungkin di waktu yang akan datang saja. Lalu untuk merekam suara narasi, kualitas mikrofon iPhone ini juga sudah lumayan bagus. Tapi masalahnya saya masih belum punya studio sendiri untuk merekam suara. Jadi saya masih merekam suara narasi di sembarang tempat. Apa yang terjadi? Malah banyak noise dari lingkungan sekitar. Sehingga mengharuskan saya untuk mengedit audionya untuk meminimalisir noise. Tapi malah kualitasnya jadi berkurang. Kedua terakhir ada WiFi. Ya, walaupun terdengar sepele, tapi biaya untuk operasional WiFi ini terbilang besar loh karena harus bayar tiap bulan. Saya menggunakan WiFi dari broadband Econet ya teman-teman. Kenapa tidak menggunakan merek lain seperti IndiHome atau Biznet? Adalah karena daerah saya tidak tercover merek apapun kecuali Econet ini. Untuk bandwidth yang saya pakai awalnya 10 Mbps, tapi baru kemarin saya upgrade ke 20 Mbps. Biaya per bulannya adalah 230.000. Dengan kecepatan ini memberikan saya ketenangan dalam hal kestabilan kecepatan, serta waktu upload dan download file yang lumayan singkat. Sudah saya pakai selama kurang lebih 5 bulanan dan saya cukup puas dengan performanya. Sebelumnya saya memakai tethering di HP, tapi lama-kelamaan kasihan juga ke HP-nya karena kepanasan dan bikin baterai soak. Yang saya suka dari Econet ini adalah biaya pemasangannya yang gratis, sudah termasuk router, dan tidak mempunyai FUP atau batas penggunaan kuota per bulannya. Buat kamu yang masih bimbang mau pasang WiFi atau tidak di rumah, lebih baik pasang saja karena di zaman sekarang WiFi aksesnya sudah mudah dan murah banget. Persyaratannya juga gampang dan proses pemasangannya pun cepat, sehari jadi.
Dan terakhir ada barang-barang yang tidak bisa saya sebutkan karena termasuk pembelian sepele, namun jika dikumpulkan tidak bisa dibilang sedikit, seperti contohnya kaset-kaset game, stick, peralatan syuting seperti tripod dan lampu. Selain itu, secara perlahan saya juga sedang mengupgrade kamar pribadi saya supaya lebih mirip studio yang bisa dipakai untuk syuting. Semua keperluan kamar saya beli sendiri, misalnya meja, wallpaper, peralatan kelistrikan, dan masih banyak lainnya. Lalu biaya hidup bulanan saya seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga juga sudah ditanggung oleh uang AdSense. Terlalu abstrak jika disebutkan satu persatu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai semua barang elektronik yang berhasil saya beli berkat AdSense setelah 1,5 tahun menjadi seorang YouTuber dengan konten PS. Dengan pencapaian kecil ini, tentunya saya sangat dan akan selalu merasa bersyukur. Namun tentu belum membuat saya puas, karena jujur saya akan bilang kalau pendapatan dari YouTube ini masih tergolong kecil dan tidak stabil untuk memberikan ketenangan dalam hidup bagi saya pribadi. Perjalanannya menuju ke sana masih panjang. Kalau saya beritahu angka pastinya ke kamu pun, pasti masih ada yang berpikir, oh nggak gede juga ya untuk sebagian orang. Tapi untuk sebagian lagi mungkin akan ada yang bilang banyak. Karena hal itulah saya menjadi termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi. Harapan dan target saya ke depannya adalah mencapai 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button. Kamu bisa bantu saya secara gratis hanya dengan aktif menonton video-video di channel ini. Saya akan jamin video-video saya bisa menambah ilmu dan wawasan baru serta menghibur. Bagaimana? Apakah setelah menonton video ini kamu jadi termotivasi untuk menjadi seorang YouTuber? Tulis kesanmu di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi penonton setia channel Ria Gadget. Sampai bertemu lagi di video pencapaian YouTube setelah 100.000 subscriber. Pasti akan sangat spesial. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang 4 alasan kenapa PS3 model Super Slim kurang laku di pasaran. Cari tahu kebenarannya, karena katanya PS3 Super Slim lebih sering lag daripada yang model Slim loh. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.